Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alhamdulillah yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Negeri Bantaeng atau yang mewakili, yang saya hormati penyuluh KB, para ayahanda penyuluh KB baik di Kecamatan Topobulu kemudian Tarangkeke, para pihak sekolah yang senantiasa membantu kami, serta para teman-teman genre, saya sebutnya teman-teman genre ya, untuk remaja. Jadi teman-teman sekalian dan ayah bunda serta pihak sekolah, saya ingin setidaknya memberitahukan terlebih dahulu bahwasannya program ini Genting ini adalah program pusat, dan kemarin kami khususnya saya sendiri mewakili Kabupaten Bantaeng itu ikut dalam workshop ini Genting. Jadi ini Genting itu singkatannya, kira-kira ada yang bisa coba apa singkatannya ini Genting? Ada di atas misalnya sebenarnya. Jadi ini Genting adalah implementasi nyata genre cegah stunting. Jadi teman-teman, jadi ini Genting ini merupakan sebuah program prioritas. Jadi kalau misalnya kita bahasanya BKKBN, kita dibahas stunting, bagaimana bahas keluarga dan lain-lain. Jadi ini Genting itu lahir karena teman-teman itu punya angka stunting di Sulawesi Selatan yang tinggi. Tapi stunting pernah dengar stunting? Belum ya? Belum. Oke, jadi stunting itu adalah kurangnya gizi terhadap tubuhnya siapa? Tubuh anak ya, tubuh anak dalam kondisi 1000 hari pertama atau 1000 HPK. Jadi kalau misalnya ada adeta masih bayi-bayi, unyu-unyu, lucu-lucu, jangan beti-beti terus. Kasih minum susu deh, makan supaya dia tidak kena namanya stunting seperti itu. Jadi teman-teman semua, saya tidak langsung bawakan ini materinya, karena teman-teman di sini itu terima materi 7 hari 7 malam. Siap ya? Masuk enggak ya? Jadi teman-teman itu terima materi itu sebanyak 7 sesi. 7 sesi ya. Jadi 7 kali pergantian pemain. 7 kali pergantian materi. Jadi sesi 1 sampai sesi 5 nanti dipimpin sama kakak cantiknya di sana. Sesi 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 nanti 5 dan 7-nya di saya. Bisa? Ya nanti kita perkenalan mulai dari salam genre, terus genre itu apa nanti dipimpin sama kakak yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Satya Ramadhani, sapaannya biasa dipanggil Kak Tia. Teman-teman, untuk lebih akrabnya untuk sapaan kakak, kalian bisa panggil saya dengan Kak Tia. Oke, jangan terlalu serius ya. Kita apa tadi kata Kapit? Sehat, cerdas, ceria. Ya, oke. Jadi kita pertama-tama perkenalan salam dulu ya. Kan ada yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman belum tahu mungkin namanya genre atau halamnya. Jadi teman-teman mungkin masih ekspresi yang terganggu mana gitu. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman pernah lihat salam ini? Salam gitu ya, bukan yang kampanye. Pernah lihat ya? Yang mana? Atau ada ini perwakilan tiket apa musik atau apa? Tiket? Ya, jadi untuk teman-teman saya ingin menyampaikan dasarnya dulu dari salam kebangsaannya tiket, yaitu salam genre. Oke? Genre tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Penghulu, yaitu generasi berencana. Ya, kalau versinya kemenang 19 tidak bisa dapat menikah. Tapi di kami, di instansi kami, bagaimana anak-anak supaya kondisi tubuh itu bisa dibuat. Umurnya 21 itu kalau menurut kesehatan sudah bisa.
kawin. Di bawah itu sudah bisa. Kenapa begini? Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Jadi bahwa banyak ibu kejadian dan saya berarti amati bahwa jarang orang yang orang tuanya kawin muda untuk dapat menjelaskan anak yang pintar. Coba saya tantang ini lihat situasi. Rata-rata saya lihat orang yang umurnya sudah dewasa. Yakin kalau umurnya orang tua sudah dewasa, yakin ke anaknya juga dewasa. Ini yang terjadi ada di tetangga saya. Saya juga menjadi mengaki dari itu juga bagus sih. Tapi kalau mengaki itu ya jadi karena mungkin nanti pribadi apa diri sendiri belum mampu karena masih pikiran kita masih anak-anak. Jadi hari ini saya katakan hari ingin kuliah. Jadi saya harap tidak jadi jangan sampai di sini atau sampai sini harus di kuliah ini. Kenapa harus kuliah? Sekarang ada kita bisa jadi penonton di rumah sendiri kalau kita tidak baik. Contoh sekarang di atas sini ada pabrik industri ini. Kenapa orang Cina masuk di negara kita? Karena kita bagus, masa orang Indonesia mau bekerja semua tidak tahu kerja itu alat kan? Itu jadi harus begitu jadi. Terus laki-laki berapa idealnya laki-laki supaya bisa kawin? Berapa? Tidak dibatasi tapi idealnya. Berapa umur Nabi dia kawin? Ada yang tahu berapa umur Nabi? 25. Ya 25. Jadi itu sudah laki-laki 25 kalau umur 25 matang pikiran ini. Jadi pikir itu penyuruh kami itu masuk di dunia pendidikan untuk memberikan pembinaan dan salah satu memang bagaimana adik-adik tadi tidak bisa seks bebas ada istilah begini salam genre ini no anu tahu bahasa Inggris no jangan seks bebas ya tapi yang penting kita tahu bahwa jangan kawin muda nanti ada jawabannya jangan kawin muda jangan seks bebas narkoba. Ya. Mungkin itu sedikit lagi ada satu saya sampaikan ini saya baca ini menjadi aku ini beban pikiran saya termasuk di keluarga aku termasuk anakku memang betul susah dan kalau kita lihat lagi susah diarahkan ini ada saya pernah baca di orang Cina mengatakan saya lebih takut generasiku atau generasi Cina dihapis daripada narkoba. Ada tahu kenapa dia lebih takut dihapis? Tapi tidak ada hukum jadi kalau kita habiskan waktu tadi sedikit saya tutup habiskan waktu tadi GN tapi di GN tidak masuk ini. Kalau kita habiskan waktu tadi GN apa yang terkuras? Pikiran apalagi kalau habis apalagi? Kalau main game itu terus tidak diingat belajar. Ya. Jadi banyak terkuras di sama dengan narkoba pertama uang habis. Jadi tidak mungkin kita main game buka apa kalau tidak ada data tadi apalagi terkuras waktu duduk terus tanpa tidak mau belajar tidak kerja itu gigi. Apalagi terkuras kesehatan, jadi pasti sakit jadi sama juga narkoba. Tapi narkoba itu ada hukumnya. Kalau menggunakan narkoba menggunakan narkoba pasti pakai duit. Menggunakan narkoba pasti sakit. Menggunakan narkoba pasti waktu kedua. Jadi Cina itu lebih menakutkan ini main GM. Ya sekarang seperti terjadi di jalan kutubur kan aku nanti ada sebentar teringatkan. Memang lagi. Jadi dari adik hindari diatur ke diri kita, atur ke bagaimana kapan mau main hiburan, menjadi kapan belajar, kapan kerja. Kalau tidak diatur tidak akan tercapai hati kita. Ini begini, untuk melihat masa depan adik-adik, untuk melihat gambaran depan adik-adik di sekitar. Kalau adik-adik malas, adik tidak belajar, ya tinggi. Kurang kehidupan dalam hidup. Oke, itu